Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini adalah tentang klasifikasi hadis dari segi kuat dan lemahnya, yaitu hadis yang mardud atau tertolak. Lebih tepatnya lagi nanti kita akan membahas tentang hadis yang tertolak karena gugurnya sanad bagian yang pertama. Pertama kita akan membahas lebih dahulu hadis mardud itu apa, walaupun ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang tidak kuat kebenaran pembawa beritanya. Nah, hadis yang mardud secara umum itu dinamakan dengan hadis yang dhaif, ya. Hadis yang dhaif. Nah, penyebabnya itu banyak sekali dan dari sekian banyak penyebab itu bisa dikembalikan kepada dua sebab utama, yaitu sanadnya yang gugur atau gugurnya sanad, dan kedua perawinya yang cacat. Maka di video kali ini kita akan membahas hadis yang tertolak karena gugurnya sanad bagian pertama, dan di video selanjutnya bagian kedua, kemudian nanti ada hadis yang mardud karena perawinya cacat bagian pertama dan juga bagian kedua. Hadis dhaif sendiri itu apa? Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terkumpul dalamnya sifat-sifat hadis hasan karena hilangnya satu syarat atau lebih. Kita sudah bahas bahwa hadis hasan itu perbedaan signifikan antara hadis hasan dengan hadis sahih itu hanya pada kekuatan hafalan, ya, atau kedhobitan. Kalau hadis yang sahih itu dipersyaratkan harus rawinya itu dhobit, ya. Tetapi kalau hadis hasan itu agak kurang kedhobitannya, sehingga dia derajatnya turun dari sahih menjadi hasan. Tapi sama-sama tetap harus bersambung sanadnya, harus perawinya adil, harus tidak boleh ada syadz, tidak boleh ada illat, gitu ya. Nah, ketika suatu hadis itu tidak terkumpul di dalamnya sifat-sifat hasan, maka dia dikatakan hadis yang dhaif. Jadi apalagi untuk mencapai derajat sahih, hasan saja tidak, itu disebut dengan hadis yang dhaif. Nah, hadis dhaif memiliki beberapa tingkatan seperti halnya hadis yang sahih, ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Nah, dhaif juga ada yang dhaif saja, ada yang dhaif jiddan, ada yang wahin, ada yang mungkar, ada yang maudhu, ya. Dan yang maudhu itu adalah yang hadis dhaif yang paling buruk, ya. Ini ada contoh hadis dhaif karena dari silsilah perawinya itu ada Umar bin Rashid yang disebut orang ini adalah dhaif. Maka Imam Bukhari berkata hadis yang mungkar dan dhaif jiddan malah, ya. Jadi status hadis ini mungkar atau dhaif jiddan. Ini tentang hadis man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat, barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib 6 rakaat, lam yatakallam bainahunna bi syai', tidak ngomong apa-apa, ya, setelah antara sholat maghrib dengan sholat 6 rakaat tadi, adalna lahu bi ibadah itsnatai asyra sana, itu setara dengan ibadah 12 tahun. Hadis ini hadis yang dhaif, ya, lemah, ya. Bahkan tadi saya singgung Imam Bukhari mengatakan hadis ini mungkar dan lemah sekali. Nah, terkait hadis dhaif, apa hukum mengamalkannya? Para ulama berbeda pendapat, ya. Pertama, para ulama muhakkik berpendapat bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali, ya. Kemudian yang kedua,
mayoritas fuqaha membolehkan untuk mengamalkan dan memakai hadis dhaif secara mutlak jika tidak ada hadis lain dalam permasalahan yang sama. Nah, yang ketiga, sebagian ulama itu membolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam perkara fadhailul amal atau amal-amal keutamaan yang menganjurkan kepada amal keutamaan. Kesimpulannya bahwa hadis yang pendapat ketiga tadi bahwa bisa diamalkan pada amal-amal keutamaan dengan syarat satu, hadisnya tidak sangat dhaif. Yang kedua, hadisnya termasuk dalam cakupan hadis yang bisa diamalkan, ya. Hadisnya ditunjukkan oleh dasar lain yang sahih, maksudnya. Kemudian ketika mengamalkannya tidak meyakini kebenarannya dari Nabi, jadi hanya sekedar untuk kehati-hatian saja. Ini ada beberapa contoh kitab-kitab yang banyak mengandung hadis dhaif. Ada Ad-Du'afa, ada Mizanul I'tidal, Al-Marasil, Al-Ilal, dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hadis yang tertolak karena gugurnya sanad. Bagian pertama, apa yang dimaksud dengan gugurnya sanad? Yang dimaksud dengan gugurnya sanad adalah terputusnya rangkaian sanad atau silsilah sanad para perawi itu dengan gugurnya seorang perawi, atau lebih baik sengaja, ya, atau tidak, baik gugurnya di awal sanad, tengah-tengah sanad, atau akhir sanad, baik gugurnya secara zahir, secara jelas, atau tersembunyi. Nah, maksudnya apa gugur secara zahir? Gugur secara zahir maksudnya adalah tidak bertemunya seorang perawi dengan gurunya misalnya. Bisa karena memang tidak bertemu dalam satu zaman, berbeda zaman gitu. Ya jelas tidak bertemu. Nah, ini berarti ini gugur di sini. Ya. Atau satu zaman tapi tidak pernah bertemu misalnya. Ya. Tapi yang dimaksud dengan gugur secara tersembunyi ini memang tidak bisa diketahui kecuali oleh para imam hadis, ya, yang meneliti jalur-jalur hadis dan cacat-cacat suatu sanad, ya. Nanti kan kita bahas, ya, di antaranya nanti ada hadis mudallas, hadis mursal khafi, dan lain-lain. Tapi kalau yang gugurnya secara zahir itu memang orang banyak tahu bahwa si fulan ini tidak bertemu dengan gurunya karena berbeda zaman misalnya, kan itu jelas, ya. Pertama kita akan membahas, ya, hadis yang gugur, yang ditolak karena gugurnya sanad. Bagian pertama, yang pertama adalah mu'allaq. Apa itu hadis mu'allaq? Hadis mu'allaq adalah hadis yang pada bagian awal sanadnya, ingat mu'allaq itu hadis yang pada bagian awal sanadnya, yaitu setelah perawi yang mengeluarkan hadis, misalnya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Turmudzi. Nah, di atasnya Turmudzi gitu, ya. Itu hilang seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Jadi yang hilang itu yang gugur di awal sanad setelah perawi yang mengeluarkan hadis. Ya. Nanti akan ada contohnya, ya. Di antara bentuk hadis mu'allaq, pertama, jika dihilangkan seluruh sanadnya, kemudian dikatakan Rasul bersabda, atau dibuang seluruh sanadnya kecuali sahabat, atau kecuali sahabat dan tabi'in, ya, langsung dari Umar bin Khattab berkata Rasul SAW bersabda, misalnya begitu, ya. Contohnya, nah, contoh hadis mu'allaq ini, ya, ada sebuah hadis, Ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsman. Ini kalau dalam skema ini jelas terlihat hadis ini riwayat Bukhari. Dari Bukhari langsung ke Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa ini seorang sahabat Rasul. Abu Musa dari Rasulullah SAW. Abu Musa kemudian Rasulullah SAW, gitu, ya. Nah, ini hadis mu'allaq. Kenapa? Karena setelah Imam Bukhari ini gugur, ya, beberapa orang perawi, langsung yang disebutkan adalah sahabat. Padahal Imam Bukhari itu lahir baru tahun 190-an Hijriah.
Dan Abu Musa itu sudah wafat tahun 50-an Hijriah. Jelas tidak bertemu, tidak sezaman gitu. Tapi kok dari Bukhari ini langsung ke Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Rasulullah. Nah ini disebut dengan hadis mu'allaq. Ya. Jadi yang gugur itu di awal sanad setelah perawi yang mengeluarkan hadis, ya, baik satu orang atau dua orang secara berturut-turut. Ya. Nah, apa hukum hadis mu'allaq? Secara umum hadis mu'allaq ya hukumnya hadis yang mardud atau tertolak. Ya. Karena salah satu syarat diterimanya suatu hadis yaitu bersambung sanadnya itu tidak terpenuhi. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana hadis mu'allaq dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Ya, karena kalau tadi kita perhatikan itu hadisnya Bukhari, ya, yang tadi itu hadisnya riwayat Bukhari. Maka jawabannya adalah bahwa dalam Sahih Bukhari terdapat banyak hadis mu'allaq, namun hanya terdapat pada judul dan muqaddimah. Tidak terdapat sama sekali hadis mu'allaq pada inti dan kandungan bab. Nah, jadi semuanya ada di judul dan muqaddimah, belum masuk ke inti dalam kitab Sahih Bukhari. Tetapi sekalipun ada hadis mu'allaq dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, maka itu terdapat kekhususan hukum, dikecualikan dari hukum umum tadi yang tertolak. Ya, kita sudah bahas ketika kita membahas hadis sahih bahwa para ulama sepakat hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu termasuk yang hadis-hadis yang terkuat kan itu. Ya. Jadi dikecualikan dari hukum umum kalau hadis mu'allaqnya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Yang kedua ada mursal. Apa hadis mursal? Kalau tadi mu'allaq itu yang gugur di awal sanad setelah perawi yang mengeluarkan hadis. Kalau hadis mursal itu yang gugur pada akhir sanad setelah tabi'in. Nah ini kalau setelah tabi'in kan gugur kemudian langsung Rasulullah. Nah jadi gambarannya seperti ini ya. Misalnya ada seorang tabi'in yang mengatakan Rasul SAW bersabda, padahal tabi'in itu tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang bertemu Rasul sahabat. Ini contohnya, Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, itu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah, melarang jual beli muzabanah. Nah, Sa'id bin Musayyab itu seorang tabi'in ya, bukan sahabat. Tapi beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli muzabanah. Ya. Jadi skemanya seperti ini. Nah, ya. Ini hadisnya riwayat Muslim, terus sampai ke Sa'id bin Musayyab. Dari Sa'id bin Musayyab langsung ke Rasulullah. Berarti di sini ada yang gugur ini. Karena sekali lagi Sa'id bin Musayyab seorang tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, hadis mursal seperti ini namanya hadis mursal. Dan itu gambaran hadis mursal menurut para ulama hadis ya. Hukum hadis mursal itu dhaif dan mardud. Kenapa? Karena hilangnya salah satu syarat dari syarat diterimanya suatu hadis, harus bersambung sanadnya. Nah, hadis mursal ini tidak nyambung sanadnya kan gitu. Dari tabi'in langsung Rasulullah misalnya. Nah, tapi meskipun demikian ada ulama hadis yang mengatakan bahwa terputusnya sanad pada hadis mursal itu berbeda dengan terputusnya sanad pada hadis lainnya. Kenapa? Karena yang hilang pada hadis mursal itu adalah pada umumnya sahabat. Tadi Sa'id Musayyab seorang tabi'in, kemudian langsung Rasulullah. Ini pada umumnya yang hilang itu sahabat. Padahal sahabat itu seluruhnya adil. Maka tidak jadi masalah ketika yang hilang itu adalah sahabat, walaupun tidak diketahui sahabatnya siapa. Karena pada prinsipnya seluruh sahabat itu adil, bisa diterima ucapannya. Jadi
Secara umum ada 3 pendapat ya terkait dengan hukum hadis mursal. Pertama termasuk hadis dhaif yang mardud, ini pendapat jumhur ulama hadis. Yang kedua termasuk hadis sahih dan bisa dijadikan sebagai hujjah, ini pendapat masyhur Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dengan alasan tadi ya. Kemudian yang ketiga, hadis mursal para tabi'in senior itu dapat terima apabila terdapat hadis mursal dari jalur lain atau dibantu dengan perkataan sahabat. Ini menurut Syafi'i dan beberapa ahli hadis ya. Jadi memang agak berbeda kasusnya ya antara hadis mursal dengan hadis mu'allaq misalnya yang tadi. Ya, sehingga terjadi perbedaan pendapat antar ulama tentang hukumnya. Karena yang hilang itu ada kemungkinan besar adalah sahabat, padahal sahabat semuanya adil. Ya. Nah sekarang pembahasan kita masuk ke pembahasan mursal sahabat, dan ini pembahasan terakhir di hadis mursal. Jadi ada mursal sahabat. Ya. Kalau mursal sahabat itu ketika perkataan atau perbuatan Rasulullah yang diberitakan oleh sahabat, padahal sahabat itu tidak mendengar atau menyaksikannya dari Rasulullah SAW. Jadi mursal sahabat itu lebih spesifik, itu perkataan atau perbuatan Rasulullah yang diberitakan oleh sahabat, padahal sahabat tersebut tidak mendengar atau menyaksikannya langsung. Nah, jadi kalau tadi mursal secara umum itu gugur setelah tabi'in kan gitu. Tapi kalau ini mursal sahabat itu perkataan atau perbuatan Rasulullah yang diinformasikan oleh seorang sahabat lainnya, oleh seorang sahabat, padahal sahabat tersebut tidak mendengar atau menyaksikan langsung. Contoh hadis mursal sahabat ini ya tentang kisah bagaimana Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu. Ini diriwayatkan oleh Aisyah. Ya, diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi Aisyah itu menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu. Padahal Aisyah itu dilahirkan 4 atau 5 tahun setelah kenabian. Ya, ketika Rasulullah SAW diutus, pertama kali mendapatkan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala, pada waktu Aisyah itu baru usia 4 baru dilahirkan 4 atau 5 tahun setelah Rasul menerima wahyu pertama. Nah, tapi di sini yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika pertama kali menerima wahyu, ini Aisyah. Nah, terkait dengan hukum hadis mursal sahabat, jumhur ulama mengatakan bahwa hadis ini sahih dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena jarang sekali sahabat itu meriwayatkan dari tabi'in. Ya, jadi biasanya sahabat itu akan meriwayatkan dari sahabat lainnya gitu. Ya. Jadi sekali lagi jarang sekali para sahabat itu meriwayatkan dari tabi'in. Maka biasanya para sahabat itu ketika meriwayatkan sesuatu yang dia tidak mendengarnya langsung atau menyaksikannya langsung, itu biasanya mereka dapatkan atau dengarkan dari sahabat yang lain. Maka karena didapatkan dari sahabat yang lain, yang kemungkinan besarnya dari sahabat yang lain tadi, padahal sahabat itu semuanya adil, maka untuk hadis mursal sahabat ini, jumhur ulama mengatakan hadis ini sahih dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Walaupun ada sebagian ulama lainnya yang menganggap hadis mursal sahabat itu sama dengan hadis mursal lainnya, yaitu hadis yang tertolak. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.